program latihan, silabus, capaian pembelajaran nanti menyesuaikan dengan Bapak Ibu mengajar di kelas mana. Ya, nama-namanya silakan menyesuaikan sesuai dengan tingkatan kelas. Jadi kalau tingkat kelas 10, silabus namanya apa, tujuan pembelajaran namanya apa, nanti menyesuaikan. Yang kedua, melengkapi dokumen pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan karakter, literasi numerasi, keterampilan berpikir kritis, dan pendidikan lingkungan hidup. Jadi ini sesuai dengan visi misi sekolah kita. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang mendorong pendidikan karakter, literasi dan numerasi, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan mengakomodasi pendidikan lingkungan. Dan yang keempat, melaksanakan pembelajaran dalam suasana interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, konstruktif, pembelajaran berdiferensiasi, dan atau pendekatan pembelajaran lainnya yang relevan. Jadi, baik Bapak Ibu, jadi Bapak kelas tadi menyampaikan hal-hal yang terkait dalam proses pembelajaran supaya bagaimana interaktif, menyenangkan, dan lain sebagainya. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu, Bapak Ibu perlu sangat harus diketahui tentang bagaimana proses pembelajaran itu. Ada namanya, yang pertama segitiga restitusi, yang kedua ada namanya coaching supervisi akademik. Jadi di PNN sudah banyak, semua itu bisa dipelajari. Kalau dijelaskan di sini nanti lama waktunya. Ada namanya segitiga restitusi, di mana di dalam kelas itu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran kalau ada siswa bermasalah menggunakan segitiga restitusi namanya. Di sana ada memvalidasi masalah, ada menstabilkan identitas, dan ada keyakinan permasalahan. Itu segitiga restitusi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menerapkan itu merupakan budaya positif untuk dalam proses pembelajaran. Begitu juga dalam pembelajaran berdiferensiasi, mungkin sedikit bisa tambahkan. Bapak Ibu mungkin bukan hanya di kurikulum Merdeka saja yang menerapkan. Bapak Ibu di semua tingkatan harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin diingatkan kembali bahwa bukan hanya di kelas ini, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, di mana kontennya, jadi isi materinya itu. Yang kedua, bagaimana prosesnya. Yang ketiga, bagaimana produknya. Jadi kontennya seperti apa? Jadi menyesuaikan dengan kemampuan dari siswa tersebut. Jadi itu konten namanya. Berarti prosesnya itu pada saat misalnya proses pembelajaran itu menyesuaikan dengan kondisi siswa. Misalnya di kelas A1 atau A2, A3, siswanya mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Silakanlah kontennya, prosesnya itu dibedakan. Yang berikutnya mengenai produknya, berdefinisi produk, hasilnya kalau misalnya di kelas itu kemampuan digitalnya bagus, dia boleh membuat tugas-tugasnya dalam bentuk digital. Tapi kalau di kelas itu kemampuannya digitalnya rendah, jadi boleh menggunakan gambar, tulis tangan, dan lain sebagainya. Jadi jangan disamakan tugas-tugas yang dibebankan kepada peserta didik. Itu maksudnya dari berdiferensiasi. Nah, di akhir pembelajaran itu selalu ada refleksi seperti disampaikan di awal tadi oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada refleksi, di mana refleksi itu menyangkut apa saja. Yang pertama, Bapak Ibu menanyakan bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran materi ini. Itu dia ya, refleksinya. Yang kedua, apa-apa saja yang anak-anak dapatkan dalam belajar ini. Maksudnya itu materi apa saja. Oh, tentang deret, oh tentang gerak, oh tentang ini. Jadi dia ditulis di dalam catatan-catatan itu. Yang ketiga, bagaimana apa yang menjadi tantangan pada saat pembelajaran. Jadi menanyakan itu, apa menjadi tantangan. Misalnya siswa menulis
tantangannya adalah tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan cepat karena Bapak Ibu guru menjelaskan terlalu cepat misalnya. Nah, sudah itu terakhir baru solusinya seperti apa. Jadi itu untuk merefleksi kita sebagai guru dalam pembelajaran. Itulah teorinya. Kita sama-sama untuk